Oke, hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang tenses. Di tenses adalah salah satu bagian dari grammar atau tata bahasa. Jadi sebelumnya apa itu grammar? Jadi grammar adalah tata bahasa seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris juga memiliki tata bahasa. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, kalian juga perlu mengetahui tata bahasa. Jika kalian membaca teks bahasa Indonesia, kalian akan memahami bahwa mereka mengikuti aturan. Jadi aturannya ada seperti subjek diikuti dengan kata kerja, kemudian diikuti dengan objek, dan yang lainnya. Sama halnya dengan bahasa Inggris, grammar atau tata bahasa juga ada aturannya. Jadi tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau kejadian. Jadi tenses ini ada 3 bagian, present, past, dan future. Jadi kenapa tenses itu penting untuk kalian pelajari? Jadi tenses itu penting untuk menghindari kebingungan, ambiguitas tentang waktu. Contohnya kalimat I eat, I ate, dan I will eat itu memiliki arti yang berbeda. I eat menunjukkan waktu present, I ate menunjukkan waktu lampau atau past, kemudian I will eat menunjukkan waktu yang akan datang atau future. Jadi bagaimana jika kita tidak menggunakan tenses ketika kita menulis kalimat dalam bahasa Inggris atau mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris? Jika kita tidak menggunakan tenses, maka akan terjadi kebingungan atau kesalahpahaman. Contohnya dalam kalimat I finish the report dan kalimat I have finished the report. Kalimat yang pertama I finish the report, kalimat yang pertama I finish the report itu masih belum jelas apakah kalian sudah menyelesaikannya atau masih mengerjakannya. Di kalimat yang kedua, I have finished the report, itu sudah jelas bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya atau reportnya. Jadi kalimat yang pertama masih belum jelas apakah kalian sudah selesai atau belum selesai atau masih mengerjakan reportnya. Kalimat yang kedua sudah menunjukkan bahwa kalian sudah mengerjakan reportnya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, kalian perlu menggunakan tenses. Hari ini kita akan membahas future tense. Jadi future tense ini ada 4 bagian, yaitu future simple, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Ini adalah bagian yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang present tense, past tense, sekarang kita membahas yang future tense. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, karena waktu yang terbatas, jadi jika ada kata atau kosakata yang belum kalian pahami yang muncul di layar, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian kesulitan memahami materi yang saya berikan, kalian bisa pause videonya dan pahami kembali materinya. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa menggunakannya. Kalian bisa latihan secara mandiri dengan menggunakan materi yang sudah kalian pelajari. Oke, untuk yang pertama adalah future simple. Jadi kegunaannya untuk future simple ini adalah menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya seperti yang kalian lihat ada kalimat the global economy will continue to grow in the coming years. Kalau kalian lihat ada kata will di sana, yaitu auxiliary verb, kemudian ada continue, yaitu kata kerja, jadi dia termasuk verb. Jadi kita akan menggunakan verb yang bentuk yang pertama. Oke, jadi ada aturan untuk kalian ketika kalian menggunakan future simple. Yang pertama adalah kalian harus menggunakan auxiliary verb, yaitu will, kemudian kalian harus menggunakan verb yang bentuk pertama. Seperti contohnya ada di layar, the government will implement new policy to reduce air pollution next year. Jadi ada kata will diikuti dengan verb 1. Karena future simple ini termasuk sederhana, jadi kalian gampang untuk mengerjakannya. Oke, jadi fungsinya cukup sederhana. Jadi untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi. Oke, sekarang kita akan latihan mengerjakan soal future simple. Jadi ada
Jadi ada pertanyaan di sana seperti yang kalian lihat. Jadi di mana yang termasuk future simple di soal ini? Ada opsi A, B, C, dan D. Kalian pilih mana yang termasuk future simple kalimatnya. Oke, jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena ada auxiliary verb dan kata kerja untuk pertama. Di sana ada kata will dan conduct. Dia termasuk auxiliary verb dan kata kerja. Oke, selanjutnya ada future continuous. Jadi fungsinya adalah menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Jadi kalau kalian melihat ada kata continuous di sana berarti menunjukkan sedang. Jadi sedang berlangsung. Tapi sedang berlangsungnya di waktu yang akan datang. Yang membedakan di sini adalah terjadi di waktu yang spesifik. Jadi sedang berlangsung di waktu yang spesifik, di masa yang akan datang. Contohnya adalah next year, people will be using electric cars more often. Next year di sana adalah waktu yang spesifik. Kemudian kalau yang lihat ada kata will be di sana. Jadi will dan be di sana merupakan auxiliary verbs. Kemudian using di sana merupakan verb atau kata kerja. Jadi untuk future continuous kita akan menggunakan verb ing. Oh, jadi sekali lagi aturan yang perlu kalian ingat adalah kalian harus menggunakan auxiliary verb yaitu will dan be, kemudian diikuti dengan verb ing. Contoh yang lainnya adalah at 10 a.m. tomorrow, researchers will be presenting their findings on climate change. Kalau kalian lihat ada waktu yang spesifik di masa yang akan datang yaitu at 10 a.m. tomorrow, kemudian diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan will be di sana termasuk auxiliary verbs, kemudian baru diikuti dengan presenting, yaitu dia termasuk kata kerja berbentuk verb ing. Oke, sekarang kita akan latihan, jadi coba kalian terjemahkan kalimat berikut ini yang ada di layar. Saya akan berikan waktu selama 1 menit. Oke, jadi terjemahan untuk kalimat ini adalah in the coming months, the government will be implementing new policy to address inflation. Jadi untuk kalimatnya kalian terserah menggunakan kosakata atau frasa yang lain, tapi pastikan artinya sama. Kemudian kita akan lanjut ke tense yang selanjutnya yaitu future perfect tense. Jadi future perfect tense adalah untuk menunjukkan kegiatan yang akan sudah selesai di waktu yang akan datang. Jadi ada waktu yang spesifik di masa yang akan datang dan kejadian tersebut akan selesai di waktu tersebut. Contohnya adalah kalimat by 2030, many countries will have reduced their carbon emissions significantly.
Kalau kalian lihat, waktu yang spesifik di sana adalah by 2030, menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian ada auxiliary verb will have, kemudian diikuti dengan reduced, yaitu verb yang ketiga. Jadi aturan yang perlu kalian ingat adalah kalian perlu menggunakan auxiliary verbs, yaitu will dan have, kemudian diikuti dengan verb yang ketiga. Oke, itu latihannya. Sekarang coba kalian terjemahkan kalimat yang ada di layar menggunakan future perfect tense. Saya akan berikan waktu selama 1 menit. Oke, terjemahannya adalah by 2035, many countries will have reduced their reliance on fossil fuels. Jadi kalian bisa menggunakan frasa yang lainnya atau kosakata yang lainnya, tapi pastikan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke future perfect continuous. Jadi future perfect continuous fungsinya adalah untuk menunjukkan aktivitas yang akan sedang berlangsung selama beberapa waktu di waktu yang akan datang. Jadi kata kuncinya akan sedang berlangsung, tapi ada spesifik durasi waktunya dan terjadinya di waktu yang akan datang. Contohnya kalimatnya adalah the sample will have been incubating for 24 hours. Kalau kalian lihat ada for di sana menunjukkan durasi waktunya. Kemudian juga ada auxiliary verb di sana, ada will have been, kemudian diikuti dengan verb ing. Jadi aturan yang perlu kalian ingat bahwa untuk present perfect continuous kalian harus menggunakan auxiliary verb, yaitu will have been diikuti dengan verb yang ing. Oke, contohnya kalimatnya kalian bisa lihat di layar. At the time of data collection, the isotopes will have decaying for 14 days. Itu contoh kalimatnya untuk future perfect continuous. Oke, itu latihannya. Kalian coba untuk menerjemahkan kalimat ini. Jadi terjemahkan menggunakan future perfect continuous. Saya akan beri waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Oke, terjemahan untuk kalimat ini adalah by the end of this century, the earth will have been warming at an alarming rate for over 150 years. Jadi, terjemahan ini kalian bisa menggunakan kosakata atau frasa yang lainnya, pastikan artinya sama. Oke, sekarang kita sudah belajar 4 tenses, yaitu future simple, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Jadi, untuk kalian lebih mudah mengingat
pelajaran hari ini kalian perlu belajar membuat kalimat menggunakan tenses ini. Kemudian kalian juga perlu mengingat fungsinya dari setiap tense itu. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.